Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha ay al-wasaya at-tis'ah az-zuhdu wazhad wa dha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wa minha, dan diantara ay al wasaya at-tis'ah, yakni wasiat yang 9 kata musannif di sini. Yang pertama kemarin masih ingat, ada 9 langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertama kemarin taubat, jadi bersihin dulu harta kita, perbuatan kita, amal kita, pikiran kita yang gak beres, beresin. Yang kedua kemarin al-qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Kemudian ini yang ketiga dari wasiat yang 9 adalah az-zuhdu, zuhud. Ini tentunya lebih berat daripada yang kemarin. Kalau qanaah itu ya ridha, Allah kasih banyak yang sedikit, yaitu Allah berikan. Lihat yang memberi itu Allah Ta'ala, jangan dilihat pemberiannya. Kita dikasih hadiah oleh orang yang kita kagumi, itu saja kita senang, walaupun hadiahnya tidak seberapa. Nah, ini Allah yang mengasihi, ridha dengan pemberian Allah meskipun mungkin sedikit. Nah, yang berikutnya ini lebih berat, yakni az-zuhdu, zuhud. Wazhad, dan zuhudlah kalian. Wadza faqdu ala qati qalbik. Yakni zuhud itu adalah faqdu ala qati qalbika, hilangnya hubungan hati engkau. Orang dulu mengatakan zuhud itu benci dengan dunia. Sebetulnya tidak benci, cuma hilang hubungan dari hati, tidak ada lagi terkait dunia. Bil mali, dengan harta. Sebetulnya bukan harta saja, dengan dunia itu bisa isinya harta, bisa isinya kedudukan. Apalagi parak-parak pemilu ini, yang dalam hati kadang dipikirkan itu kayak apa supaya jadi anggota dewan atau jadi pejabat, itu aja yang menggantung di hati. Sehingga kalau itu menjadi nyangkut di hati, begitu hilang itu tidak dapat apa-apa, kadang hatinya hilang juga, gila, stres, banyak begitu. Apalagi sudah pemodal banyak. Karena apa? Ada alaqah, ada hubungan, ada sangkutan, ada cantolan di dalam hati dengan dunia tadi. La faqdulahu, bukan kehilangan harta. Jadi kata Abu Muslim Al-Khawlani, namanya zuhud itu bukan harta dibuang-buang, harta dianggap sampah, tidak begitu. Yang dihilangkan itu adalah kaitannya tadi dengan hati. Ini kan berat ya, untuk ngeceknya aja. Lihat kita ketika kehilangan apa, entah itu kehilangan urusan tadi harta, pandangan orang kadang kepada kita jadi jelek, atau kehilangan kesehatan sedikit. Kadang kita kalau masih terasa hati itu sakit betul, itu berarti sangkutannya masih berat. Dan ini yang sulit. Makanya dikata Ar-Razi ya, di kitab Ihya kalau tidak salah itu, orang yang beruntung berakal itu salah satunya di antara 3 cirinya itu adalah dia itu sudah bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya sangkutan hati kita ke dunia itu sudah kita lepas sebelum kita betul-betul meninggal dunia. Karena salah satu yang membuat kematian itu menjadi kurang baik atau su'ul khotimah itu tingkatannya salah satunya ya ini, hati masih tersangkut dengan dunia saat kita meninggal. Di Minhajul Abidin itu ada
ada pembahasan. Ada dua level mati yang buruk itu. Pertama, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, sehingga kalau mati kafir itu ya dia selamanya di neraka. Yang kedua, mati dalam kondisi berbuat maksiat. Di antara maksiat itu maksiat hati. Ketika Allah cabut nyawanya, dia nggak rela, hatinya dia masih terpikirkan, ini rumahku bagus, nanti siapa yang nempatin, terpikirkan istrinya, nanti siapa yang nikahin, terpikirkan mobil ini kreditan baru saja lunas, belum sempat menikmati sudah malaikat Israel datang, tidak rela ya. Nanti ketika meninggal itu taldit-taldit aja di mobil rupanya tidak rela. Itu mati yang buruk, mati yang buruk. Sehingga kita coba ini level ketiga dari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hati ini ditata. Jadi faktu ala qati qalbika bil mal, hilangnya hubungan hati engkau dengan harta. La fakdulahu, bukan hilangnya harta. Taku aqala, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling pandai, orang paling pinter kalau ada zuhud ini. Apa sih zuhud itu? Di sini dikatakan di dalam kitab Salalimul Fudala, wa haqiqatuhu syar'iyyah fiha ikhtilafun katsir. Makna zuhud secara syar'i itu banyak para ulama berbeda pendapat. Yang rajih, yang kuat makna zuhud itu adalah istisgharud dunya bi jumlatiha, menganggap kecil urusan dunia secara global, secara umum dianggap kecil kalau dibandingkan akhirat. Wa ihtiqaru jami'i sya'niha, menganggap remeh seluruh urusan-urusan dunia. Ini bukan berarti menggampangkan ya, mau nyopir nggak dicek bensinnya, nggak dicek remnya dan sebagainya, oh ini urusan remeh aja nanti nabrak orang bahaya. Tapi maksudnya tidak disangkutkan ke hati tadi, sehingga kalau ada benturan kegiatan atau apa, maka yang dia kedepankan itu adalah urusan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat namanya Hanzalah bin Abi Amir, putranya seorang musuh Allah, Abu Amir Ar-Rahib, menikah dengan Jamilah. Jamilah ini putranya musuh Islam juga, putrinya Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik di Madinah. Jadi putra-putrinya musuh tapi luar biasa Islamnya ini. Ketika menikah ya, malam pengantin itu ada panggilan perang. Kaum muslimin diserang musuh, sehingga kalau dulu mungkin ada panggilan entah seperti apa. Kalau di sini pakai kentongan mungkin ya, kalau dulu belum ada speaker. Beliau ini langsung berangkat, tidak peduli malam pertama, tidak peduli malam pengantin, dan akhirnya beliau ini syahid di jalan Allah Ta'ala. Apa yang membedakan? Ketika syahid itu Rasulullah melihat malaikat datang memandikan beliau, Hanzalah ini. Padahal orang mati syahid tidak perlu dimandikan. Ini kenapa malaikat datang? Sehingga dalam tarikh itu disebut Hanzalah al-Ghasil, Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Maka bertanya kepada istrinya, ada apa suami engkau ini? Kok dapat kemuliaan dimandikan malaikat? Kata istrinya, ini malam pengantin kami. Ketika ada panggilan jihad, beliau tidak sempat mandi apa-apa. Jadi junub keluar ikut berjihad membela kaum muslimin. Itu orang kok bisa begitu? Karena tidak nyangkut hati itu dengan keluarga tadi. Sangkutannya lebih jauh kepada Allah, lebih kuat. Sehingga urusan membela agama lebih didahulukan daripada malam pengantin beliau. Kalau tidak zuhud tidak bisa. Jangankan malam pengantin kan, kita rasa koler-koler itu kadang lagi ngantukin jadi alasan, ngantuk benar aku kena aja. Taku akola, engkau akan menjadi orang yang paling berakal, paling pinter. Orang paling pinter itu orang yang dia
Di dalam hadis itu al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang dia menghitung dirinya. Dana nafsahu maknanya adalah hasaba nafsahu. Dia menghitung diri. Jadi melangkah itu penuh perhitungan. Kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Coba kalau kita hitung-hitung urusan dunia dengan kewajiban akhirat ini besar mana? Maka kalau orang pinter, dia akan mengambil sesuatu yang lebih berharga, akan meninggalkan sesuatu yang kurang berharga. Ada dikasih duit, suruh milih satu licin warna merah, ya, satunya licek warna yang duit 1000-an. Suruh milih. Tentu orang yang pintar akan memilih yang lebih tinggi nilainya. Akan memilih yang lebih tinggi. Tidak kemudian mengambil yang lebih rendah. Nah, urusan dunia itu kata Rasulullah memang tidak banyak, ya, rendah dia. Sehingga dalam hadis seandainya urusan dunia itu di sisi Allah itu setimbang dengan satu sayap nyamuk, ya. Janaha ba'udah, satu sayap nyamuk aja, andai dunia dan isinya ini niscaya orang-orang non muslim, orang kafir yang ingkar itu tidak akan Allah berikan seteguk air minum pun, tidak akan dikasih kalau dianggap berharga betul. Sehingga urusan akhirat itu jauh lebih tinggi daripada urusan dunia dari sisi keutamaan. Makanya kayak ada sholat sunnah sebelum subuh gitu, ya, 2 rakaat sebelum subuh, dalam hadis itu khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagi engkau, ya, daripada dunia dan isinya. Allah katakan khairun, lebih baik, minat dunia, daripada dunia dan isinya. 2 rakaat aja salat subuh. Apalagi kalau dibandingkan sekedar mobil, rumah dan sebagainya. Ada kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang itu ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kalau dibandingkan dengan urusan dunia ditimbang, lebih besar kalimat itu. Baca alhamdulillah di dalam hadis itu, ya, kita dapat nikmat dari Allah, dapat misalnya beli mobil atau dapat apa begitu, harta karunia Allah. Kemudian kita ucapkan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah itu lebih besar nilainya daripada nikmatnya yang diberikan itu. Jadi untuk urusan akhirat itu tentunya lebih bermakna. Di Al-Quran walal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada yang dunia ini. Maka di sini takwa, kalau engkau akan menjadi orang yang berakal, yang pandai kalau hati engkau enggak nyangkut ke dunia. Kalau nyangkut ke dunia itu kan mikirnya nanti adalah dia akan berpikir bagaimana mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Akhirnya yang utama bisa ditinggal untuk dapat harta. Dia lalai tidak sholat, lalai tidak, setelah dapat harta banyak lalai tidak bayar zakat, dapat harta banyak ngurusi harta, akhirnya kewajiban kepada Allah tertinggalkan. Itu kan mengambil yang ringan, yang kecil, tapi mengabaikan yang besar. Kalau kata orang Jawa, mburu uceng, apa Pak Jawa? Mburu uceng kelangan delek. Uceng itu ikan yang kecil, itu diburu. Delek apa Pak? Haruan hilang. Ikan saluang sebiji, ya, dicari benar, haruan nangganal dilepaskan. Karena apa? Tidak ngerti tadi. Karena tidak ngerti. Kemudian bait berikutnya, wa zuhdu ahsanu mansibin ba'da tuqa. Zuhud itu adalah kedudukan yang lebih baik setelah takwa. Jadi kalau takwa itu satu kedudukan, zuhud itu di atasnya. Wa bihi yunalu maqamu arbabil ula.
Dan dengan zuhud itu yunalu, akan diperoleh maqamu arbabil ula, kedudukan orang-orang yang punya posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, zuhud ini bukan berarti dunia itu disia-siakan, enggak, tapi tadi sangkutan hati. Allah kasih dunia, nikmati pakai, tapi tadi hati itu hendaknya semakin Allah kasih, semakin dia gunakan untuk taat kepada Allah, karena dia sadar dunia itu adalah alat untuk menggapai negeri akhirat. Dan kata Al-Ghazali, ya, az-zuhdu fid dunya maqamu syarifin min maqamatis salikin. Zuhud di dalam urusan dunia itu adalah kedudukan yang mulia di antara kedudukan orang salik. Salik itu orang yang berjalan menuju pendekatan diri kepada Allah. Dan ada beberapa tanda ciri-cirinya, ada 3 kata beliau. Yang pertama, alla yafrahu bimaujudin wala yahzanu ala mafqudin. Tidak senang dengan apa yang ada dan tidak sedih dengan apa yang hilang. Antara dapat dengan tidak itu kurang lebih, kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih, dapat suatu nikmat tidak terlalu senang. Jadi ini kan agak sulit ya. Kita normalnya ketika dapat harta, dapat ini senang betul ya, hilang sedih. Kalau ini tidak, biasa aja untuk urusan dunia. Hilang ikatannya tadi. Meskipun ini ya kadang manusiawi itu sedih biasa. Ada kerabat meninggal, sedih itu ya wajar, itu sifat manusiawi, tidak hilang itu ya. Nabi sendiri itu ketika menengok Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang sedang sakit parah, beliau menangis. Artinya sedih itu satu hal yang biasa, tapi tidak terlalu sampai hati itu bisa stres sebagaimana orang-orang sekarang. Banyak penyakit sekarang itu stres karena tadi nyangkut urusan hati ini ke harta. Kalau tidak ke harta, ke pangkat, kedudukan. Ada orang itu sekolahnya di Malaysia, pinter, tapi akhirnya stres. Stres itu ada. Sudah stres masih mainan Facebook, kadang statusnya kacau. Jadi tidak mesti kemudian bisa semakin tinggi sekolah makin bagus, belum tentu. Ada yang stres. Ada sampai ke Mesir, pulang-pulang aku Imam Mahdi. Ada yang kayak gitu. Ya Allah. Ini kata Imam Al-Ghazali, satu cirinya tadi, dapat sesuatu atau ketinggalan, kehilangan sesuatu itu tidak menggembirakan atau tidak menyedihkan, karena dia tahu Allah yang ngasih. Dalam Al-Quran dikatakan li alla ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah tetapkan itu, Allah beritahu bahwasanya tidak terjadi di dalam alam semesta ini kecuali Allah sudah tentukan itu. Agar apa? Agar engkau tidak putus asa atas apa yang hilang dari engkau, dan engkau tidak begitu luar biasa gembiranya karena apa yang engkau peroleh. Ditinggal wafat keluarga misalnya, ya yakin bahwasanya nanti itu sebetulnya bukan perpisahan. Kerabat meninggal itu bukan perpisahan, karena nanti akan ketemu kalau amalnya sama-sama baik, sehingga insya Allah akan terhibur gitu. Anak kita, orang tua kita wafat, bukan perpisahan, karena kelak kita akan bertemu. Kita berharap bertemunya itu di bawah naungan rahmat Allah Ta'ala. Perpisahan yang betul-betul perpisahan itu kalau yang satunya taat, satunya maksiat, itu perpisahan. Walaupun di dunia kumpul sama-sama ahlul maksiat, itu juga perpisahan. Walaupun di dunia rukun, tapi sama-sama suka bermaksiat. Nanti di akhirat, walaupun ditemukan di nerakanya Allah, mereka akan saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang dekat pada saat itu, pada hari kiamat, kelak satu menjadi musuh yang lain. Sama-sama dekat di dunia,
berkumpul sampai mati, saling mencintai, tapi maksiat pada Allah, kelak di akhirat musuhan mereka gara-gara ikam, Pak, aku kayak gini. Ya, saling meniwas. Kenapa dulu tidak mau dipadahi orang kada hakun, tetap maksiat. Ada satu keluarga di Bati-Bati itu dulu, satu keluarga semua jadi pengedar. Ya, satu keluarga semua jadi pengedar, itu ditangkap ya. Itu belum sampai akhirat, di dunia aja bisa sudah saling meniwas itu. Kalau dimasukkan penjara bisa saling meniwas. Ini bang abahnya nih membawai. Jadi zuhud itu begitu ya. Tidak senang, nggak terlalu senang dapat sesuatu, tidak terlalu putus asa kalau kehilangan sesuatu. Yang kedua, ayastawi indahu dzamuhu wa madihu. Sama dia baik dicela maupun dipuji. Ini kadang yang berat juga. Kita dicela orang, disambati orang maupun dipuji orang, itu relatif sama sikap kita. Mau taat ya taat, kita berbuat ini karena Allah, bukan karena dipuji orang. Disambati orang itu orang juga nggak ngasih pahala ke kita, sehingga kita taat itu karena Allah, karena terlepas kita hubungan dengan makhluk, dengan apa, dengan dunia tadi. Disambati kelanggar ini karena apa misalnya, ampih aku disambati Pak, pada turun lagi. Nah ini level perlu ditingkatkan. Hal-hal begitu secara manusiawi wajar ya, wajar, ada nggak enak itu pasti wajar. Rasulullah saja ketika disambat juga beliau kadang berubah muka beliau. Jadi bukan berarti orang zuhud ini tidak punya perasaan, tidak, perasaan ada, tapi itu akan sama sikapnya dia terhadap perintah Allah Ta'ala. Dia lakukan karena Allah, bukan karena dipuji atau dicela manusia. Kemudian yang ketiga, dia melalaikan tadi, tidak mengaitkan hati dengan dunia itu karena Allah Ta'ala, karena lebih banyak mikir urusan akhirat. Wal ghalib ala qalbihi halawatu ta'ah. Yang lebih dominan di dalam hatinya itu adalah manisnya berbuat taat, senang berbuat taat, merasa nyaman itu, sehingga yang lain terlupakan. Karena ada orang melupakan urusan dunia, tapi yang difikirkan dunia yang lain, bercatur aja pagi sampai malam. Kadang mikir dunia lagi. Catur itu dunia juga. Meunjun misalnya berhari-hari ke Padang, udah ini kita ndak mikir dapat ikan, mau dapat apa ndak apa-apa ya. Istri mau marah apa ndak apa-apa. Itu urusan-urusan, bukan urusan ketaatan. Walaupun ndak haram juga memancing, itu ndak haram. Jadi tiga itu, pertama dapat nikmat atau tidak itu diupayakan sikapnya sama. Yang kedua dipuji atau dicela, dicap orang macam-macam, itu dia tetap taat kepada Allah karena Allah. Dan yang ketiga, dia hilangnya kaitan hati dengan dunia itu karena memikirkan yang lebih tinggi, yakni untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.